Masyarakat Purworejo berhasil menggagalkan upaya pembakaran gereja di Desa Tlepok. Polisi serta alim ulama langsung mengimbau warga agar tidak terpancing upaya memecah belah persatuan. Upaya membakar gereja di Desa Tlepok, Purworejo, Jawa Tengah diduga dilakukan sejumlah orang pada Senin dini hari kemarin. Upaya itu digagalkan warga yang mencium bau bensin dan melihat kobaran api. Alhasil, aksi tersebut hanya menghanguskan pintu depan gereja. Dalam aksinya, para pelaku juga meninggalkan pesan melalui secari kertas. Warga yang mengetahui aksi tersebut langsung menghubungi polisi agar segera mengamankan barang bukti dan melakukan olah TKP. Atas kejadian itu, polisi, ulama, serta pemuka agama di Purworejo meminta seluruh warga tetap tenang dan tidak terpancing upaya memecah belah kerukunan di Purworejo sejauh ini. Dibakar. Itu dibakar kalau tadi pagi baunya bensin, Mas. Bensin. Oh, saya jam 6 kesini langsung ke lokasi olah TKP. Nah, atas kejadian ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo tanpa kecuali untuk tidak mudah terpancing, tidak mudah terpengaruh akibat dari kejadian yang ada di Papua. Karena di Kabupaten Purworejo ini saya yakin semuanya kondusif dan tidak ada yang saling memancing kiri kanan, tidak ada. Saya percaya itu dan kami sangat apresiasi kepada para ulama yang ada di sini. Beliau-beliau itu sangat kompak, sangat mendukung untuk menuntaskan memberantas teroris. Karena di sini ulamanya semuanya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, Soekarno Hatta. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah sempat buron hampir 1 minggu, sopir dan kernet angkot jurusan Serang Balaraja yang merampok dan memperkosa penumpangnya akhirnya ditangkap. IS dan GG, dua pelaku perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 24 tahun di sebuah angkot. Korban menaiki angkot yang dikemudikan kedua tersangka. Untuk menghilangkan jejak, usai menguras harta dan memperkosa, kedua pelaku kemudian membuang korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri ke Sungai Ciujung, Kabupaten Serang. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan residivis pencabulan anak. Sempat melarikan diri, kedua pelaku ditembak polisi di bagian kaki. Pada saat itu korban yang masih pingsan ini dilempar dari atas jembatan ya ke sungai ini, ke sungai yang di bawahnya, di atas jembatan itu. Namun alhamdulillah ya, si korban pada saat dilempar itu setelah kena air sadar, sehingga korban ini masih bisa berenang ke pinggir sungai. Polisi menangkap kedua pelaku secara terpisah di rumah masing-masing. Selain menyita mobil angkot, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa pakaian korban, ponsel milik korban, bangku tambahan penumpang di angkot, dan ban serep untuk menganiaya korban. Para pelaku kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Kedua pelaku juga dijerat pasal percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Pemerkosaan, jadi seperti itu.
Ya nanti karena korban masih terlalu. Menurut keluarga, korban saat itu menaiki angkot yang dikemudikan pelaku di daerah Gembong dengan tujuan kawasan Olek, Balaraja untuk menengok orang tua korban yang sakit di rumah kakaknya. Korban saat ini dalam kondisi depresi dan mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Keluarga korban meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Sekarang depresi, masih merenung. Iya, cedera, luka bagian kepala, memar bagian badan dan kaki, paha. Harapan dari keluarga si pelaku dihukum dengan seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman mati. Sambutan luar biasa warga Papua saat kunjungan Presiden Jokowi sempat viral di media sosial. Mulai dari membeli noken di pinggir jalan, memberikan jaket ke warga, hingga menghampiri seorang biarawati Katolik di jalan. Saya putarkan kembali suasana kegembiraan masyarakat Papua bertemu Jokowi. Merasa bahagia. Karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah berkunjung di kota kami, Kabupaten Sorong. Bapak! Bapak! Iya Bapak, dalam nama Yesus. Bapak! Rasa bahagia sekali. Saya dapat jaket macam gini. Hatar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih. Bapak Presiden beli dua noken. Satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih. Senang sekali. Saat menyaksikan acara ini, Olva nangis. Yeah, I was so touched. Why are you crying? I don't know, I just know how the feeling, kayak mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Dan Do you think it's genuine though? Yes. Ya, ini original. Karena saya juga I would feel like that. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak, kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Itu nggak gimmick? No, sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Jadi Anda melihat sambutan yang luar biasa itu ketika banyak yang mengatakan, itu rekayasa, itu hanya gimmick aja dibikin. Tidak. Sebagai perempuan Papua yang juga Anda tinggal di sana, Anda melihat itu originalitas. Itu betul-betul 100% kisah nyata dan nyata, tidak ada gimmick menurut saya, 100%. Dan saya yakin sekali, tidak gimmick. Tadi Frida sempat mengatakan sambutan yang luar biasa. Anda singkat saja, Anda juga melihat itu originalitas perasaan masyarakat Papua menyambut Presiden Jokowi? Iya, saya juga kebetulan menyaksikan lewat media dan sebelum saya dihubungi oleh tim Anda, tim Rosi, saya sempat melihat beberapa gambar dari Pak Presiden dan saya bilang Pak Presiden sangat humanis sekali. Dan sikap beliau ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan. Saya pakai tanda petik juga memperhatikan Papua dan kenapa Bu Frida ini 2 kali Anda menggunakan tanda petik, memperhatikan tanda petik? Iya, memperhatikan tanda petik. Saya bilang ini modal sosial kita, seorang pemimpin yang kalau kita memberikan informasi yang cukup terkait dengan apa kebutuhan orang Papua, apa kebutuhan warga Papua, orang asli Papua, maka saya sangat yakin bahwa Presiden akan memberikan perhatian. Dan bahasa tubuh dari Pak Presiden ini memberikan indikasi yang kuat bahwa ketika Pak Presiden mendapatkan informasi yang cukup mengenai infrastruktur dasar dari orang Papua, saya sangat yakin Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Saya bicara ini langsung saya lanjut saja Kak Rosi.
beberapa pidato presiden yang saya ikuti, saya menilai beliau belum begitu serius, atau Pak Presiden harus lebih memberikan makna pembangunan untuk wilayah-wilayah terisolir dan wilayah-wilayah terluar. Kebetulan saya di Papua dan berada di sekitar wilayah Kabupaten Raja Ampat yang eksotik, indah, dan saya menitipkan kepada Pak Presiden lewat acaranya Karosi ini untuk memperhatikan infrastruktur dasar soal pembangunan pelabuhan yang ramah perempuan. Ya, betul. Seperti itu, Karosi. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih jauh apa sebenarnya yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk perempuan di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut. Ada pembangunan infrastruktur yang kita apresiasi, tapi bagaimana pembangunan itu juga punya keberpihakan pada perempuan.